adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak berharap semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau di rumah saja. Ibadah kita minggu ini tanggal 17 Oktober 2021 akan ditemani oleh Kak Melisa, Abang Glenn sebagai pemusik, serta akan ada Inang Pendeta Rospita yang akan berkhotbah. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah bersiap untuk mengikuti ibadah? Kalian harusnya mempersiapkan Alkitab, alat tulis, persembahan, serta celengannya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Untuk memulai ibadah kita minggu ini, nah adik-adik yang ada di rumah, kakak minta untuk bangkit berdiri agar lebih semangat untuk mengikuti ibadahnya hari ini. Kita akan mengangkat pujian dari Bersama Tuhan Aku Bisa. Yuk Bang Glenn. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye ye ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye ye ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik semuanya, kita akan belajar firman Tuhan untuk hari ini. Oleh karenanya, duduk yang manis, lipat tangannya, kita akan memulai dengan berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semuanya, kita akan membaca firman Tuhan untuk hari ini sebagai pembelajaran untuk kita yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Sekali lagi, Lukas 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Seperti biasa, Inang Pendeta akan membaca di sini dan adik-adik semua boleh membaca di rumah masing-masing. Kita mulai membaca ya. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya,
Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, kalau hari ini Inang Pendeta bertanya, anak-anak sekolah minggu, apakah kalian berbahagia saat ini? Apakah kalian bersukacita saat ini? Apakah kalian merasa senang saat ini? Mungkin sebagian adik-adik pasti mengatakan, ya, I'm happy, Inang Pendeta. Saya senang, saya bahagia, saya gembira. Kenapa? Karena sampai hari ini saya masih sehat. Sampai hari ini saya masih bernafas. Sampai hari ini saya masih bisa beraktivitas. Sampai hari ini saya masih bisa makan, bisa minum, dan lain sebagainya. Tentunya ada banyak alasan bagi kita untuk berbahagia, untuk bersukacita, untuk gembira, untuk senang di dalam kehidupan kita ini. Nah, tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ternyata kebahagiaan itu tidak terletak pada apa yang ada di dunia ini. Kepada kesenangan, kepada harta, kepada kepintaran, kepada apa aja yang ada di dunia ini. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kebahagiaan itu ada pada firman Tuhan. Jadi siapa yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, maka dialah orang yang berbahagia. Nah, itu yang disampaikan oleh Yesus ketika dia bertemu dengan seorang perempuan. Di mana perempuan itu mengatakan, aduh Yesus, sungguh luar biasa, ibumu itu adalah ibu yang luar biasa, yang memiliki anak seperti engkau. Berbahagialah ibumu punya anak sepertimu. Karena apa? Kalau kita membaca pada ayat-ayat sebelumnya, memang kita melihat bagaimana Yesus dengan hikmat, dengan kuasanya bisa berkata-kata, bisa menyampaikan kebenaran, bisa menyampaikan apa yang benar, apa yang adil, apa yang jujur, apa yang baik. Jadi perempuan itu kagum kepada ibunya Yesus karena punya anak seperti Yesus yang luar biasa. Dan perempuan itu juga kagum kepada Yesus karena Yesus itu adalah anak yang luar biasa juga. Nah, tapi apa yang dikatakan Yesus ketika perempuan itu menyatakan kebanggaannya? Yesus katakan bahwa yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Nah, kita melihat di sini bagaimana Yesus memiliki kerendahan hati yang luar biasa sekali. Dia tidak menyombongkan diri ketika ada orang yang memuji orang tuanya. Dia tidak menyombongkan diri ketika ada orang yang memujinya, tapi justru dia semakin merendahkan diri. Ya, dia adalah Yesus. Dia adalah seorang yang rendah hati. Gitu. Nah, lalu kemudian adik-adik semuanya dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar dua hal. Yang pertama, bagaimana kita dituntun, diajak sebagai anak untuk berusaha membuat orang tua kita bangga. Bagaimana kita berusaha sebagai anak-anak membuat orang tua kita bangga, gitu, bangga kepada kita. Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya orang tua kita bangga memiliki anak seperti kita? Tentunya banyak hal. Ketika kita bisa menjadi anak yang baik, yang patuh, yang taat, yang dengar-dengaran kepada apa yang dikatakan oleh orang tua. Lalu kemudian kita juga bisa membuat orang tua kita itu bangga atas prestasi-prestasi kita. Maupun itu prestasi di sekolah, pendidikan, baik itu prestasi lewat talenta kita, kemampuan kita, kelebihan kita, misalnya bermain musik, misalnya olahraga, misalnya dalam bidang melukis, bernyanyi, dan lain sebagainya. Nah, lewat talenta yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kita bisa membuat orang tua kita
bangga gitu. Jadi lalu ketika ada orang mengatakan, aduh luar biasa sekali mamamu itu ya, luar biasa sekali papamu itu ya, sungguh baik mengajar kamu sehingga kamu menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang punya talenta, anak yang begini, anak yang begitu gitu. Nah, kalau demikian kan kalau ada orang yang menyanjung orang tua kita karena prestasi kita, karena kebaikan kita, tentu kita menjadi senang, ya kan? Nah, itu dia adik-adik semuanya. Jadi tugas kita sebagai anak jangan pernah membuat orang tua kita menjadi bersusah hati, bersedih, menangis ya. Nah, kalau ada adik-adik sekolah minggu yang pernah buat mama papanya menangis, nah sekarang harus minta maaf ya. Tugas kita bukan membuat orang tua kita susah, sedih, menangis, tapi tugas kita adalah membuat orang tua kita senang, bangga, memiliki anak seperti kita. Nah, lalu yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Jadi, membaca firman Tuhan itu penting. Ya, membaca firman Tuhan itu penting. Kenapa? Karena firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan semangat pada kita, yang memotivasi kita supaya hidup kita selalu benar di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi pelita. Pemazmur kan bilang seperti itu, ya kan? Firman-Mu itu pelita, ya kan? Sebagai tongkat, ya, yang menolong kita ketika kita terjatuh, yang menyinari perjalanan hidup kita ketika kita berjalan dalam kegelapan. Jadi firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang selalu memotivasi kita kepada hal-hal yang baik. Mengajak anak-anak sekolah minggu untuk selalu berbuat baik dalam kehidupannya. Nah, oleh karenanya maka kita harus memberikan waktu kita. Jangan malas untuk belajar firman Tuhan, jangan malas untuk membaca firman Tuhan. Tapi setiap hari, kapan Inang Pendeta kita harus membaca firman Tuhan? Setiap hari Minggu ya? Pas ibadah sekolah minggu ya? Ya enggak juga. Ayo, siapa yang baca firman Tuhan hanya pada saat ibadah sekolah minggu? Ada? Tidak ada. Oke, jadi membaca firman Tuhan itu di mana ada kesempatan kapan aja di situ kita bisa baca firman Tuhan. Jadi setiap hari kita memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Lalu cukupkah hanya dibaca Inang Pendeta? Oh, enggak cukup. Katanya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berarti bagaimana dong Inang Pendeta? Didengarkan, terus direnungkan, terus itu dilakukan. Nah, itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa yang menjadi upah bagi kita? Lah, firman Tuhan katakan ketika kita mendengarkan, merenungkan dan melakukannya, maka kita akan hidup berbahagia. Jadi tidak ada lagi sebenarnya yang harus kita cari-cari kebahagiaan apapun di dunia ini kecuali kebahagiaan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik semua, mari mulai dari sekarang kita buang itu, kemalasan kita itu untuk membaca firman Tuhan itu. Jadi mulai dari sekarang kita harus berjanji, kita harus bertekad di dalam hati kita, di dalam diri kita, bahwa tidak akan pernah terlewatkan satu hari pun tanpa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, itulah yang menjadi pesan daripada firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan kita akan memasuki aktivitas kelas kita masing-masing. Sebelum kita memulai aktivitas, kita akan mengangkat lagu pujian Taat, T-A-A-T, Taat. Ayo Bang Glenn. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus.
Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. Taat, taat. Nah, adik-adik, sampailah kita di aktivitas. Minggu ini ada yang berbeda loh adik-adik. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, kakak pengurus sekolah minggu. Halo Kak Nomi. Halo Kak Melisa. Apa kabar Kak Nomi? Baik dong, sehat selalu ya. Iya. Adik-adik juga sehat selalu ya di rumah. Wah, tetap semangat adik-adik. Nah, aktivitas kita minggu ini tidak kalah seru loh Kak Nomi dengan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Apa aja tuh, Kak? Aktivitas minggu ini dibagi menjadi 2 kelas Kak Nomi. Ada kelas kecil dan kelas besar. Kak Nomi boleh bantu jelaskan untuk aktivitas kelas kecil? Oke, untuk kelas kecil yang sudah seperti dibagikan kemarin di WA grup itu, nanti itu gambarnya diwarnain ya. Dan jangan lupa di tracing kalimat aku anak yang taat. Wah. Kalau kelas besar apa tuh Kak Mel? Kalau kelas besar tidak kalah seru dong Kak Nomi dari kelas kecil. Untuk kelas besar membuat worksheet dengan tema taat. Adik-adik sekolah minggu boleh menuliskan hal-hal yang akan dilakukan untuk menggambarkan ketaatan. Jika sudah dilakukan bisa diberi checklist di kolom sebelah kanan. Nah, contohnya nih Kak Melisa, hari Minggu sudah melakukan aktivitas sekolah minggu atau sudah mengerjakan aktivitas sekolah minggu. Nah, baru boleh di checklist kolom sebelah kanannya hari Minggu. Untuk komitmennya boleh dilakukan lebih dari 1 ya adik-adik, seperti bisa membantu mama papa atau sudah mengerjakan tugas sekolah seperti hari Senin. Banyak macamnya. Adik-adik boleh tuliskan dan jangan lupa Nanti aktivitas kelasnya difoto ya. Setelah difoto, dikirimkan ke WA grup kelas masing-masing yang akan menjadi absensi untuk di minggu ini. Wah, seru ya Kak aktivitas kita minggu ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikian aktivitas kita minggu ini. Sampai bertemu di aktivitas selanjutnya. Dah. Nah, adik-adik semua, kita sudah belajar firman Tuhan dan melakukan aktivitas kelas kita untuk hari ini. Adik-adik yang belum menyerahkan aktivitasnya, boleh sesegera mungkin menyerahkannya di grup kelas masing-masing. Sekarang kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh belajar akan firman-Mu dan melakukan aktivitas kelas kami masing-masing. Biarlah kiranya firman yang kami dengarkan sungguh-sungguh boleh mengubahkan hati kami, sehingga kami semakin rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sebab ketika kami melakukan demikian, maka kami akan beroleh kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai dari tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 17 Oktober. Nah, adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini ada 3 orang. Nah, Kak Nomi boleh dibantu untuk membacakan nama adik-adik? Yang pertama ada Ruben Parulianti Nambunan. Yang kedua, Rebecca Theodora Delima Hasibuan. Dan yang ketiga ada Jonathan Nicholas Orlando Sirait. Kak Melisa dan Kak Nomi mewakili Inang dan Amang Pendeta, kakak dan abang pengurus sekolah minggu, dan juga kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan memberkati. Mari kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun ya. Yuk Bang Glenn. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari
Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Ruben, padamu Rebeka, padamu Jonathan, selamat ulang tahun. Adik-adik, sampailah kita di akhir ibadah minggu ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan, adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya dan juga jangan lupa celengannya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk menutup ibadah kita minggu ini, kita akan bernyanyi lagu pujian dengan judul Dia Yang Terhebat. Yuk Bang Glenn. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Adik-adik semuanya, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukan aktivitas untuk hari ini, dan kita akan mengakhiri semua pembelajaran kita, peribadahan kita untuk hari ini. Mari kita duduk manis, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kasih sayang-Mu kepada kami yang selalu menyertai hidup kami hari lepas hari sampai dengan saat ini. Engkau telah memberikan waktu yang baik bagi kami untuk beribadah, untuk belajar firman Tuhan, bernyanyi bersama, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kami ini, karena kami merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk hari ini akan firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua kami, yang dimampukan untuk membahagiakan orang tua kami, dan jauh lebih dari itu, kami menjadi anak-anak yang berbahagia ketika kami mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya kami semua dimampukan menjadi anak-anak yang tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hari ini kami mendoakan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Pasar Minggu ini.
Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka semuanya dalam aktivitas mereka hari lepas hari, dalam pertumbuhan mereka sebagai anak-anak Tuhan, terlebih pertumbuhan iman percaya mereka. Dalam pendidikan mereka juga biarlah Tuhan yang campur tangan, yang selalu menuntun mereka supaya mereka bertumbuh dalam fisik dengan baik, bertumbuh dalam iman dengan baik juga, dan mereka sungguh-sungguh boleh mengikuti, mengerti akan pendidikan, akan pembelajaran yang disampaikan kepada mereka, supaya mereka semua boleh mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mendoakan juga untuk seluruh orang tua dari anak-anak sekolah minggu gerejamu ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati para orang tua dalam setiap pekerjaan mereka masing-masing yang telah Tuhan anugerahkan sebagai tanggung jawab mereka. Biarlah apa yang boleh mereka lakukan dalam pekerjaan mereka semua boleh menunjang dalam pertumbuhan anak-anak mereka dan juga memfasilitasi setiap kebutuhan anak-anak mereka dalam perjalanan rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah juga mereka semua boleh bekerja dalam takut akan Tuhan sehingga semua berhasil sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami juga mengingat untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menganugerahkan panjang umur, kesehatan, sukacita, kepintaran kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Biarlah mereka boleh bersukacita, memuji-muji Tuhan atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kami mendoakan juga untuk setiap persiapan yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu, pengurus seksi sekolah minggu, terlebih adik-adik sekolah minggu kami di gerejamu ini dalam menyongsong Natal, perayaan Hari Natal memperingati kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kau memberkati adik-adik kami dalam setiap proses persiapan mereka masing-masing. Biarlah kiranya mereka semua boleh bersukacita dalam melakukan persiapan-persiapan tersebut. Kami juga mendoakan Bapa dalam surga untuk setiap kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan di tengah-tengah gerejamu ini. Mampukanlah kami semuanya, terlebih dalam pelayanan kami kepada anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini, dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam semangat yang daripada Tuhan, supaya anak-anak kami semuanya tetap boleh dilayani dalam mendukung pertumbuhan iman percaya mereka. Kami juga mendoakan Bapa dalam surga, kiranya biarlah apa yang boleh kami lakukan bagi anak-anak sekolah minggu semua adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah kami juga tatkala kami akan berdoa bersama dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya.
adik-adik yang ada di rumah, sampailah kita di akhir ibadah minggu ini. Kak Melisa mewakili Inang dan Amang Pendeta, kakak dan abang pengurus sekolah minggu, dan juga kakak dan abang guru sekolah minggu tetap berpesan, tetaplah berdoa, jaga kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Dah.